Sekarang kalau misalnya nih orang pemula mau bisnis fashion jadi bukan fashion, mau bisnis fashion, tahapan-tahapannya tuh kita harus ngapain aja nih, apa aja yang harus kita siapkan dan apa aja yang harus kita pelajari juga gitu. Untuk yang baru mau mulai, ini mungkin bisa belajar dari pengalaman saya atau mengambil mengambil cerita itu dari kesalahan saya gitu untuk tidak dilakukan gitu ya. Selamat berjumpa lagi dengan Rica Nurma dan Nia Tulus dalam Berdikari. Di sini kita akan belajar dari para mompreneur, belajar dari para perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bisnis hanya di Berdikari IPedia TV. Be independent, be inspired, leave no one behind. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat IPedia, penonton setia Berdikari dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Wah, luar biasa. Sebelum kita mulai obrolan, boleh yuk kita lihat dulu ya profil bisnis yang dijalankan oleh Mbak Rizka Ade. Berikut ini. Sekarang kalau misalnya nih orang pemula mau bisnis fashion jadi bukan fashion, mau bisnis fashion, tahapan-tahapannya tuh kita harus ngapain aja nih, apa aja yang harus kita siapkan dan apa aja yang harus kita pelajari juga gitu, Mbak Rizka. Oke, nah gini teman-teman, mungkin ini ya, maksudnya untuk yang baru mau mulai, ini mungkin bisa belajar dari pengalaman saya atau mengambil cerita itu dari kesalahan saya gitu untuk tidak dilakukan gitu ya. Nah, untuk pertama banget dulu memang saya semuanya langsung produksi sendiri. Semuanya gitu, tanpa saya tahu ilmunya fashion sendiri kayak gimana. Pokoknya benar-benar nekat deh Mbak, benar-benar cuma nekat kayak oke, saya mau pengen bikin begini gitu. Nggak baca market, nggak pokoknya nggak ada planning yang kayak gimana-gimana deh. Pokoknya yang penting saya mau bikin baju, saya jual kayak gitu. Nah, ini dia yang mungkin maksudnya kita itu sebaiknya jangan seperti itu gitu. Jadi pertama memang satu, kita harus bikin planning. Kita tuh mau bisnis fashion di bidang apa, kemudian kita juga produknya spesifiknya tuh seperti apa, kayak gitu kan. Terus kemudian kita juga harus mempelajari target market kita dan kompetitor kita. Itu penting banget untuk di awal. Ibaratnya kita screening dulu deh gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa menentukan nih, kita mau langsung produksi sendiri atau misalnya nih kita mau ngambil di tempat orang yang mungkin dia bisa yang bisa kita kasih label sendiri gitu. Itu ada yang kayak gitu gitu juga, ya, bisa juga ya. Gitu. Atau memang kita mau jadi reseller dulu. Betul. Itu juga penting karena gini, menurut saya sebenarnya ya lebih bagus adalah ketika pertama kita menjadi reseller atau kita itu ngambil dulu nih produk orang. Kenapa? Karena cost-nya itu jauh lebih murah ketika kita ngambil produk orang. Dan sambil kita belajar. Kalau benar-benar otodidak nih, maksudnya betul-betul dari nol gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu. Kenapa? Karena dari situ, satu, modal kita kan yang keluar nggak terlalu banyak. Karena kan kalau mereka itu kan produksinya sekali banyak, jadi jualnya bisa lebih murah gitu. Kalau kita produksinya cuma sedikit, kemudian mungkin itu nggak terlalu signifikan juga sih. Tapi errornya ini kadang ada kesalahan-kesalahan yang itu membuat cost justru malah semakin tinggi gitu.
Dan sambil apa? Sambil mempelajari tadi masalah target market. Kita jadi tahu gimana caranya saya harus memasarkan si produk ini gitu ya kan. Nah, setelah itu baru kan kita bisa aplikasikan ke bisnis kita gitu mengenai tadi keunikan dari produk kita tuh apa daripada produk yang lain, kemudian juga target market kita siapa, kemudian supply chain-nya itu dari produksi dari supplier kainnya dari mana, kita bisa dapetin di mana, kita mau produksi di mana, apakah kita mau hire penjahit sendiri, atau kita mau jahit sendiri, atau kita mau cari partner. Nah, itu dia semua itu harus direncanakan kayak gitu. Cuma memang gini, coachnya memang nggak harus semuanya bisa. Saya juga tidak sekolah basicnya, bukan fashion designer juga bukan, kemudian di fashion business juga bukan, tapi semua itu bisa kita pelajari ya dengan tadi kita sering mengikuti banyak pelatihan. Yang pertama itu yang wajib banget harus diikuti adalah kita harus sering datang ke event-event fashion. Misalnya kalau di Jakarta itu ada Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, terus kemudian ada Muslim Fashion Festival. Pokoknya semua yang berhubungan dengan fashion saya pasti datang. Kenapa? Karena satu di situ kita juga belajar membaca tren. Gitu. Nah, pokoknya di situ banyak belajar lah. Orang tuh bikin baju gimana sih? Orang tuh fashion show gimana sih? Yang kayak gitu-gitu kan ya, gitu. Nah, terus kemudian juga kita ikuti pelatihan yang memang mendukung bisnis kita. Misalnya dari gimana caranya bikin business planning, bagaimana cara mencari target market, kemudian bagaimana kita mengelola SDM. Nah, kayak gitu-gitu itu juga penting untuk kita asah lagi kayak gitu, Mbak. Lebih dari sekedar produser berita, IPedia lebih dari itu. Produser berita baik dari dalam rumah. Melihat, mendengar, membaca, dan bicara hal baik dalam obrolan dapur ibu. Berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Setiap wanita berhak jadi diri sendiri dalam This Is Me. Kabar baik dari komunitas, kabar sahabat. Persembahan IPedia Review, kata hati dan serba-serbi ini